pertama emang cobanya gym. Tapi gym itu kan kita orang awam nih kadang kurang konsisten nih ceritanya. Terus juga harus ada bayar member lagi. Disitulah baru mengenal street workout. Orang calisthenics itu menduakan yang namanya bentuk tubuh. Oke. Bonus aja, Pak. Bonus aja. Bentuk tubuh tuh pasti ngikut ya. Kalau Iya. calisthenics, kalau kita nih makin kuat, otomatis makin bagus badannya. Iya. Kecuali strongman. Iya. Nah, kebanyakan orang itu sebenarnya bukan kelebihan lemak, tapi emang kekurangan otot. Nah, di tempat gym kenapa menjadi sorotan? Karena mereka pengen hidup sehat juga. Masa emang orang LGBT nggak boleh hidup sehat? Betul, Betul. Pak. Hak mereka juga kan? Iya. Teman kita yang tanpa kita sadari, termasuk saya juga kaget tiba-tiba. Iya. Loh dia ternyata dia gay gitu. Gay itu nggak bakal ganggu orang-orang yang normal. Dia kayaknya bakal nyari orang-orang yang sefrekuensi. Itu in my opinion, in my humble opinion. Udah mulai olahraga hidup sehat. Iya. Yang biasanya kalau ngangkat beban rakyat udah biasa kuat ya kan. Sekarang Kenapa beban rakyat? Bapak kan pejabat. Betul, tapi kan bukan beban rakyat, bukan saya aja yang saya gendong. Iya. Betul. Nah, kalau Bapak kan lebih dominan. Beban hidup saya yang gendong sendiri. Iya. Jadi kenapa nih tiba-tiba kok tahun ini resolusi Bapak apa? Pengen six pack, pengen body goals Bapak gimana? Saya lanjut dulu ya. Lebih ke ini tuh, pengennya ya ngejalani pola hidup sehat. Atau Bapak sering lihat teman-teman kerja Bapak udah pada pasang ring semua. Ih, kenapa pasang ring? ya kan hidupnya nggak sehat berarti. Perutnya Oh, kayak saya semua offside. udah offside. Iya. Bapak pengennya body goals-nya sekarang jauh lebih ini ya. Body composition itu oke. Ya, ya? jadi kalau saya ikut rapat, saya fresh, pikiran saya jauh lebih tenang. Iya. Ketika saya berjumpa ataupun saya pidato, badan saya juga bagus. Kan gitu. Pengennya sih gitu. Bapak ada kenal teman-teman yang bisa ini enggak? Yang buat saya badan saya jadi lebih oke gitu. Ada nih Diago. Dia kalau orang Bapak ya bisa di-spill mengenai diet yang sehat. Diatur tuh supaya imbang kalori-kalorinya. Sih dia ngangkat lagi, dia ngangkat lagi. Terus. Udah lah Pak, langsung aja ya. Kita Langsung panggilkan untuk Halo Bas. Itu Alul Kebit Beat. Itu Alul Kebit Beat. Beda lagi dong. Beda lagi. Salah. Bruno Mars. Salah juga. Alul copyright. Halo copyright. Tapi Menarik. namanya aneh Pak, kok Alul copyright? Biasanya kan copyright itu berhubungan dengan orang-orang yang buat karya, apakah itu tulisan, video, foto. Semualah dalam bentuk karya lah. Iya karya kan copyright gitu. Ini kenapa Alul copyright? Nah, namanya? jadi ceritanya dulu emang belum memulai untuk olahraga. Jadi kerjaan lama itu emang fotografi. Disitulah makanya lahir nama copyright. Bapak percaya nggak percaya? Beliau ini abang letting saya di kampus dulu Pak. Oh iya. Iya betul. Berarti Alul tim apa? Kabur dia Pak. Saya kabur karena saya paham di situ tidak akan sukses saya Pak. Sebelumnya di mana? Elektro Pak. Elektro. Elektro dia. Bapak Elektro juga lah. 2009. 2009. Dan lihatlah kami hari ini, apakah nyambung dengan kelihatannya? Tidak. Kenapa elektro tiba-tiba calisthenics? Kebetulan kan dapat undangan kuliah. Sama. Bapak juga undangan juga? Undangan juga. Oh kita tim undangan. Orang berarti. pinter nih. Oh, pinter. Kami undangan Pak. Saya tunjangan. Tunjangan. Tadi kan yang paling sukses Bapak nih Pak. Iya. Karena tadi udah mulai ngejim, Betul. ngangkat beban rakyat. Iya. ya kan? Berat Semua tuh. beban saya gendong sekarang. Berat lah pokoknya sekarang. Tapi kan, nah bagaimana cara saya ngangkat beban ini dengan happy, dengan senang. Nah, Tapi Nah. daripada senang, pikirin dulu Pak, form Bapak udah betul nggak jangan sampai cedera nanti. Makanya kita tanya dulu sama Pak Alul. Gimana ngeliat soal perkembangannya selama 2 hari ngejim dan berubah belum? Udah baru berubah. ngejim berapa hari nih? kalau Udah 2 mulai ya? hari berubah lah. Iya. Dari yang tidak berolahraga jadi berolahraga itu udah pasti. Yang itu perubahan pertama. Ya. Bagus ya, motivasional jawabannya Yang bagus. Pak, kedua ya. perubahan badan itu udah tidak pasti. Kenapa tuh? Karena nggak ada instan. Iya. Gitu. Paling sering orang dan paling sering gagal itu karena tidak konsisten dan sabar. betul. Gitu. Iya. Orang berharap misalnya nanya nih, "Bang, mau nge-gym nih, Bang, sama Abang." Mau PT sama Abang. Berapa, Bang? Sekian saja. Iya. 20 kali pertemuan. Oh, itu 20 kali pertemuan jadi, Bang? Ya nggak jadi lah. Iya. Dia kira kan sebentar, sesaat itu aja mungkin. Karena ini kan Dia kira- bukan Zumba ya. Maksudnya yang Enggak, Zumba pun kalau prosesnya nggak jadi apa-apa juga Pak. Iya, maksudnya Zumba itu kan tidak
mengangkat beban. Iya, kan? Zumba tuh lebih ke Gerakan lah. Ya, cardio training. Cardio. Iya. Ya, gitu. tapi gimana ceritanya dari fotografer, anak elektro, ke street workout? Sebelum itu Pak, saya spill lagi tambah lagi nih biar beban ya. Iya. Apa nih? Abbas. Bukan Abbas. anak Abah, bukan. Bukan. Anak basket. Wah. Anak basket. Jago dia dulu, Pak. Iya. Itu cerita lama Cerita itu. lama. Jadi Iya. sebelum kuliah emang full latihan basket nih Iya. ceritanya. Waktu kuliah cuma sampai semester 3. Tapi sempat jadi atlet juga kan basket dulu? Sempat. Sempat apa ya? Sempat. Popwil ya? Popwil, Popda gitu. Dulu masa Popda dulu. DBL. Enggak ada. Nggak lah. Belum Dulu ada zaman kita nggak ada DBL. Dulu DBL ya? Dulu kita Belum tuh ada. turnamennya dulu di SMA 1 seringnya. Setelah lapangan SMA 1. tamat SMA baru Baru ada DBL. Baru ada DBL. Oke, DBL berarti di rating 2010 ya? Nah, itu kurang. Pokoknya 2011 lah kayaknya. ya di bawah kita lah Pak. Iya. Oh, 2013 berarti. Iya. Ya fokus Nah, ke sini singkat aja. cerita nih tadi. Iya. Kan dulu basket nih. Iya. Terus kuliah nih. Iya. Nah, kelas 3 SMA tuh udah mulai motret. Kelas 3 SMA mulai motret. Ya, udah mulai motret. Terus waktu di kuliah Mm-hmm. itu udah mulai ngejob nih ceritanya. Iya. Jadi udah jarang nih main basket. Iya. Terus udah motret, sepi job, Pak. Iya. Udah jarang nih, udah banyak anak baru. Betul. Temen juga yang dulunya sama-sama sekarang udah sendiri-sendiri. Betul, ya kan? alat juga makin bagus-bagus. Iya. ya. Terus ya berpikir lah nih, ini apa lagi nih kita olah Iya. nih biar cuan ya kan. Iya. Buka warung Indomie. Nah, bentar itu. Pak. Bapak kan sarjana Elektro. teknik elektro. Iya. Minimal kemana kayak gitu. Iya. Selama-lama Imam mungkin bisa PLN lah gitu kan Pak. Karena kan banyak orang. Buka warnet lah minimal. Salah. Enggak, sertifikasi. Servis asli lagi. Kenapa servis AC yuk? Iya, Kan iya. bisa servis kulkas Maksudnya juga kan bisa. ada banyak ilmu-ilmu yang bisa disalurkan dalam karir-karir yang Betul. jenjangnya lebih oke gitu Pak. Kenapa memilih untuk berdagang? Jadi dari awal tuh emang jiwa entrepreneur ini sangat Sih, tinggi. Jiwa berwirausaha. Iya. Ini singkat cerita dulu secara tidak sadar. Waktu SD nih. Iya. Kelas 1, kelas 2 saya nggak ingat nih. Iya. Keadaan nggak ada jajan nih. Iya. Saya tarik tali sepatu kawan. Heeh. Sampai lepas. Iya. Saya dulu jago Pak, ikat tali sepatu. Iya. Saya nawarin. Itu tali sepatu lepas, saya ikatin ya. Iya. 100 rupiah aja. Jasa. 100 rupiah itu Jasa satu kue ikat dulu tali kan? sepatu, iya. Lumayan. Nah Pak. dari situ, rupanya saya dari kecil sudah ada Jiwa jiwa-jiwa berbisnis. Bukan Iya. jiwa bisnis, tadi jiwa scam. Karena dia yang sendiri lepasin tali sepatu kawannya. Betul. Tarik pelan-pelan Mbak, gini Mbak. Tarik pelan-pelan, udah lepas tuh. Lupa. 100 perak dapat es sama kue-kue lah ya. Kue lah, kue tusuk itu. Kue lah. tusuk. Iya, iya. Terus tiba-tiba tadi udah sepi job dan juga mulai dagang. Kenapa tiba-tiba kayak ini kayaknya aku harusnya badannya oke nih, kekar nih gitu. Nah, jadi dulu apa nge-gym dulu atau langsung Dulu street jadi workout? belum nge-gym juga. Pertama Oh dulu tahu kali- Pak saya Pak. Parkour dulu dia Pak. Iya, Parkour dulu? parkour Dia tuh anak ada juga parkour, tuh. Pak. Oh, sempat parkour juga. Sempat parkour. Walaupun emang komunitas parkour di Banda Aceh Enggak nggak terlalu terkenal banyak, lah. ya. Apa tuh membernya juga 2-3 orang. Terus juga enggak banyak gedung kita. Nah di Taman Sari dulu mainnya Pak. Aku ngapain ke gedung? Parkour kan Lu ngapain ke gedung? Parkour kan ada gedung, Mbak. Iya, Iya, di tapi sini yang di luar gedung negeri. mati Pak. Lompat Iya. jatuh mati. Kita Tapi sekarang lompat ada gedung pagar kita. aja dulu Pak. Gedung apa kita BSI? Gedung BSI. Minimal parkour di gedung BSI lah. Oh, parkour gedung BSI. Jatuhnya ke burger lah nanti. Ke BCA maksudnya. Bisa. Tapi tadi parkour habis itu langsung Buka warung Indomie. Heeh. Jatuh di Covid. Oh, di kopi. Dihancurin sama Covid? Ya jatuh sama Covid karena pasar kita kan mahasiswa sama pelajar. Iya. Kan nggak ada Marketnya kuliah so- tuh. Iya. Nah Covid nih ceritanya nih. Dari situlah mulai berolahraga. Oke, dengan suntuk bosan tadi. Iya. Ya, motivasi apa Di tapi, situ Pak? pertama emang cobanya gym. Mm-mm. Tapi gym itu kan kita orang awam nih kadang kurang konsisten nih ceritanya. Iya. Terus juga harus ada bayar member lagi. Mm-mm. Di situlah baru mengenal street workout. Iya. Bentar, berarti itu semuanya bermula dari pandemi. Kayak ini kayaknya pandemi gini-gini aja nih. Sebelum pandemi itu Udah mulai? Udah mulai tapi ya paling 2 minggu terus off. Terus bulan depan lagi lanjut terus off lagi 2 Tapi karena pandemi mulai hidup sehat tuh. baru di situ mulai serius nih. Terus baru kenal street workout. Ya. Habis itu baru geluti sampai ambil lisensi. Ambil sampai lisensi. lisensi. Ambil lisensi. Betul. Oh, itu workout itu ada lisensinya? Ada juga. Street workout. Oh. Street workout. Personal trainer Pak jatuhnya Personal Pak. trainer. Iya. Jadi kan kayak instructor tapi dia ada level-levelnya gitu Iya. kan.
Bang Alul waktu itu level berapa udah? Udah di level 2. Jadi udah kan naik lagi sebenarnya kan level 1 terus ada level 2-nya yang lebih susahnya. Tapi kan nanti ada lagi ambil untuk yang khusus ke certified fitness trainernya. Karena kan kita kalau orang awam mungkin untuk push up atau pull up susah nih Pak. Nah jadi kan kalau gym ini kan bakal umum nih pasarnya. Jadi kita ambil banyak lisensi yang bisa terima banyak orang lah. Kayak gitu. Oke. Bang Alul coba jelasin dulu Mas Soat. Karena kita udah relate pasti hal kayak gini. Kenapa orang-orang tuh sering dites supaya body fitnessnya itu oke, strength-nya oke, push up sama pull up dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya orang yang emang betul-betul belum terlatih nih ototnya ceritanya. Gerakan push up dan pull up itu pasti bakalan susah banget nih ceritanya. Iya, apalagi segitiga gitu misalnya, kan, yang diamond kan. Mau diamond kah, mau wide kah, atau lebar kan. Tapi kalau di gym, kita bisa atur beban. Ini kan beban kita badan sendiri. Nah, di situ arti kalistenik juga olahraga yang menggunakan tubuh sebagai beban. Gitu. Nah, berarti bedanya gym dengan kalistenik itu ya? Salah satunya itu. Iya. Yang kedua, kalistenik itu lebih keren aja, Pak. Kerennya di mana? Ada gerakan-gerakan yang nggak semua orang bisa lakuin. Contoh gerakan. Pull up aja Pak. Push up sama pull up aja. Pull up aja semua orang bisa dengan proper ya. Puasa cuma 5 kali Pak push up Pak. Nah, push up 5 kali juga belum tentu dengan proper. Iya, sebenarnya. Betul. Bapak belum pernah PT sama beliau. Coba nanti sekali satu sesi sama beliau. Yang main lah ke rumah beliau. Beliau juga baru buka gym ya kan di rumah. Main ke rumah beliau, bilang tadi, Bapak bisa push up? 5 kali. 5 push up. Semuanya dihitung 0 sama beliau. Soalnya sama beliau ada ininya Pak, ada gerak-geriknya yang dihitung tahan, naik. Pernah main bareng beliau di salah satu gym dekat KFC. Power dulu. Iya. Dulu beliau masih belum se-strict sekarang, Pak. Udah. Udah strict sekarang ya? Udah. Tapi kapan ketemunya waktu udah ada tiang kalistenik? Udah tiang kalistenik. Udah. Sekarang makin strict, udah certified soalnya. Iya. Aku berhentinya karena Covid kan. Waktu Covid tutup gym di situ mulai malas. Nah, itu dia. Iya. Kalistenik atau street workout juga membantu ketika pandemi. Gym tutup. Iya. Dia main di luar. Dia bisa di mana aja kapan aja. Betul. Nggak perlu mau di sekarang pun dimanapun bisa. Iya. Berarti efektifnya gym atau kalistenik? Kembali ke menyesuaikan masing-masing lah. Karena kan orang tidak bisa membandingkan antara kalistenik sama bodybuilding. Karena kalau misalnya di gym dia itu lebih dominan ke bodybuilding. Tapi kalau kalistenik itu kita emang betul-betul murni strength yang dibangun. Kekuatan ya. Jadi, power ya. Power. Jadi orang kalistenik itu menduakan yang namanya bentuk tubuh. Bonus aja Pak. Bonus aja. Bentuk tubuh tuh pasti ngikut ya. Kalau Iya. kalistenik, kalau kita nih makin kuat, otomatis makin bagus badannya. Iya. Kecuali strongman. Iya. Nah, Strong banget. mungkin Alul bisa lihat lah di anggota kita semua tidak ada yang six pack ya. One pack semua. One pack semua. Family pack semua. Iya. Itu biasanya terjadi karena apa? Kayak saya ini kan lebih ke berperut ya. Saya kan sekarang ini kan pengen naikin massa otot. Ya, betul. Itu bulking kah atau cutting nih ceritanya? Bentar, Bapak pengen naik masa otot? Iya. Saya pengen naik gaji, Pak. Naik gaji. Aduh, itu saya pengen naikin masa jabatan. Mau 3 periode? Ya, Apa jadi nih? kebanyakan orang itu sebenarnya bukan kelebihan lemak, tapi emang kekurangan otot. Kekurangan otot. Ya, betul. kebanyakan nih. Misalnya orang sebenarnya badannya nggak terlalu gemuk, tapi perutnya Itu. busung lapar, Pak. Iya, jadi kayak busung lapar. Nggak busung lapar. Jadi kayak emang kekurangan massa otot. Iya. Caranya emang dilatih dengan cara strength training, latihan beban. Iya. Nggak ada cara lain. Mau dia zumba 100 kali pun otot nggak bakalan kebentuk. Kurus iya, tapi lemes juga iya. Ya tapi kan kita lihat kan badan-badan pemain bola tuh Cristiano Ronaldo. Nah, dia badannya kering tuh. Sebenarnya ini tidak ditampilkan nih. Mereka kan nge-gym. Mereka tuh sebenarnya selain latihan bola, mereka tuh ada latihan trainingnya, strength trainingnya, tapi nggak pernah dipublikasi. Iya. Kok gila gue. Kok bandingin Ronaldo sama kita yang bangun jam berapa? Iya. Ronaldo gila hidupnya disiplin banget kan. Betul. Ada food nutritionistnya ya Iya. kan. Dia ada chef khusus yang masakin. Iya. Ada personal dokternya. Betul. Hancur kita, Pak. Dia gila Pak, dikawal memang nih badan dia ini Pak. Kita siap nge-gym makan cola kan. Agak lain ya. Betul. Ronaldo mungkin habis olahraga. Terus karena efek yang kelamaan duduk, Ya. tidak bergerak, di situ juga bakal numpuk lemak-lemak gitu. Ya. Berarti kalau misalnya saya pengen berotot, bulking kah atau cutting? Minum jus berotot. Wih, ada situ. Super UMKM. Iya, betul. Jadi kalau masalah cutting, bulking itu kembali ke orangnya, Ya. tujuannya gimana. Tapi kalau misalnya ditanyain mana bagus cutting, bulking,
bagus mulai dulu Pak sebenarnya. Oh, bagus mulai dulu ya. Betul. Nggak usah dipikirin Daripada marketing kita sama cutting mikir ya. ini bagusnya Banyak kan bulking teori dulu, ya. atau Iya. cutting dulu atau karena dari dulu saya sebenarnya kurus Pak. Iya, Nah kurus, saya Pak. dulu kurus dan saya nggak pernah mikir mau cutting mau bulking nggak ada. Iya. Yang penting olahraga aja, makan aja dulu. Selama sekarang udah jalan 8 tahun lebih Iya, dan alhasil badannya pun besar juga. besar gitu. juga, naik sendiri ya. Naik sendiri Naik mas ototnya. Iya, Kayak betul. Kayak itu kan 45, Pak. Bapak berapa dulu? 45. 45. Iya, nge-gym bukan makan apa aja tuh dulu. Abang saya kan di gym ya kan. Iya. Dia ajak saya tuh main pokoknya makan aja Pak, Iya. semua makan aja. Naik Pak. Naik. Buncit. Pak, saya nggak tahu Bapak pernah ketemu sama saya nggak waktu pandemi ya. Ini kan ngeliat kamera sekarang nih, badan segini nih kan. Pandemi saya six pack Pak. Iya. Segitunya iya. saya jaga Tapi makan. ada stres. Tapi saya bad mood. Pak. Kenapa tuh? Dulu kan masih belum tahu komposisi kan Bang Iya. Alul kan. Jadi kayak apa-apa aja maksudnya makannya strict. Sebenarnya kan Iya. makan nggak harus strict kan. Nggak mesti makan apa aja boleh sebenarnya. Iya. Paling jangan yang berlebihan. Dulu Karena tuh yang saya berlebihan itu tidak salahnya gini, one meal a day. One meal day. One meal a day itu kayak bagus buat nurunin berat badan, tapi sebenarnya itu jangka panjangnya nggak baik buat kesehatan. Oh. Dia sebenarnya ada jangkanya juga. Misalnya kita mau bulking, nggak boleh bulking terus. Cutting nggak boleh cutting terus. Iya. Jadi misalnya setelah bulking, misalnya bulking 6 bulan, terus cutting 3 bulan, terus maintenance. Jangan bulking lagi, cutting lagi, bulking lagi, cutting lagi. Gitu. Bedanya bulking sama cutting ini kan Bulking itu surplus kalori, Pak. Ya, Oke. ya bulking Kalau- surplus kalori Iya. untuk meningkatkan yang namanya mau dia massa otot kah, Iya. mau dia lemak kah. Yang penting juga BB dia naik nih. nah itu nih. Kalau defisit kalori? Defisit itulah cutting. Oke. Iya. Dan sebenarnya kita tuh ada kalori maintain, Pak. Ada rumus-rumusnya. Yang rumusnya aku lupa Bang, lu coba Bang, Ini lu. Ya, rumusnya- tinggi sama berat badan ya? Ada tinggi, ada berat badan, sama ada namanya activity BMI. juga. Jadi di situ nanti BMA situ gedung. Balai Besar Aceh tempat Iya, ringnya kan. betul. Ini BMI Body Mass Index. Oh. jadi paling enak itu sebenarnya selain kita melihat BMI tadi, yang paling bagus sebenarnya kita melihat nutrisi proteinnya. Iya. Ya, dari segi protein nih ceritanya. Jadi protein kita tuh harus konsumsi 2 kali BB. Mau tidak mau nih. Protein 2 Misalnya kali BB. BB berapa? 73. 73 kali 2 aja. 146. Jadi harus ada kita konsumsi 146 gram protein Harian. Harian. Iya. Kayak telur itu berapa gram? Telur Telur cuma under 10 kilo, under cuman 10 gram. kalau proteinnya dia telur cuma 6 gram. 6 gram, satu butir. Satu Iya. butirnya, putih telurnya. Putih telurnya. Berarti apa-apa aja Makanya- tuh kalau misalnya yang paling hemat lah ya kita. Kalau paling hemat dada ayam, Pak. Dadanya itu berapa? Dada ayam 29 gram. Iya. Ada yang beberapa 30 gram tergantung berapa. Per 100 gramnya itu. Per Misalnya servingnya aja, per Pak. serving misalnya 100 gram segini. Itu 30, berarti kita harus makan sekitar setengah kilo dada ayam Itu per kalau- harinya. Dada ayam potong ya. Kan ada dada ayam kampung, dada ayam kampus. Iya. beda nih. Dada ayam kampus beda lagi. Loh, ayam geprek di Itu besar tuh lingkar proteinnya, Pak. kampus. Proteinnya besar. Betul. Maksudnya Maksudnya yang dijual di kampus. iya. Lingkar kampus banyak ayam geprek, Pak. Iya. Cobain enak. Dada kanan dada kiri nih. Ya kan dada kan gak set. Bantu. Emang bisa dibedain ya? Betul. Waktu betul. makan, oh ini dada kiri nih. Iya. lebih lembek. Iya betul. Tapi ya menarik ya, namanya kita ngebahas fitness itu nggak melulu kayak zaman dulu lah. Iya. Datang angkat beban, terus tiba-tiba nggak ngelihat hasil kok nggak ada perubahan terus nggak berhenti. Ya. Sebenarnya ada banyak Banyak aspek. sainsnya ya kan Bang Banyak Lul, kan? aspek yang dinilai atau dilihat ya. Biar mungkin progresnya lebih kelihatan lebih cepat. Sebenarnya dia nggak masalah mau dia olahraga makan nyampah lagi, maksudnya makan apa aja nih. Ya. Terus olahraga lagi, makan lagi, olahraga lagi. Sebenarnya ada juga progresnya, tapi mungkin kelihatan setelah 6 tahun. Tapi kalau dia pilah makanan, istirahatnya nggak begadang, Ya. misalnya. Terus dia pokoknya udah dihitung semua, mungkin progresnya dari 6 tahun tadi bisa jadi 2 tahun kelihatannya. Oke. Gitu. Lebih cepat lah. Lebih cepat lah ya. Berarti begadang ngaruh? Begadang ngaruh. Ngaruh parah, Ngaruh. Tapi kan Sangat katanya kan ngaruh. kita begadang tapi tidurnya cukup 8 jam 7 jam. Tidak ada Nah, cerita Pak. jadi yang dikatakan tidur itu baik itu kualitasnya, bukan jam tidurnya sebenarnya. Oh gitu. Iya. Saya selama ini kan nggak apa-apa Pernah begadang. nggak Pak? Pernah nggak? Misalnya nih tidur nih, Iya. ceritanya kita tidur, waktu bangun seakan-akan kita tuh lama kali tidur, tapi Iya. sebenarnya cuma Singkat. puluhan menit. Iya. Iya kan? Pernah. Iya. Pernah. Jadi ada satu lagi yang kita tuh udah lama kali Tidur. tidur, tapi waktu bangun kayak cuma sebentar. Kayak sebentar ya. Kok ngantuk? Iya, nih? itu apa tuh, Bang? Nah, itu namanya kualitas tidur. Oh. Nah, biasa kualitas tidur itu kita dapat itu di jam malam di jam 10 ke atas. Jangan terlalu telat di jam lewat jam
Maksudnya di bawah jam 12. Iya. Jangan lewat jam 12 kayak gitu. Udah balik kita tidur aja jam 1 malam. Enggak, bukan atlet, kita host. Oh iya. Beda lagi dong. Iya. Aku punya pengalaman pribadi nih, ya kan. Maksudnya pengalaman saudaraku atlet lari nih. Iya. Atlet lari itu dia udah latihan apa namanya kalau TC ya, training center, jadi kayak pemusatan latihan. Iya. Ya. Dia buat nasional waktu itu Pak. Satu hari dia begadang, pelatihnya gila, marah Pak, dia bilang, kok nggak usah ikut lagi nih. Kayak mau hampir di ban ya, karena apa? Karena satu malam dia begadang Pak, itu bisa ngebuat 0. 6 bulan dia training hancur. Benar. Dulu di basket gitu juga. Jadi kita latihan nih udah lama. Iya. Satu kali begadang tuh stamina kita, bukan stamina sebenarnya. Dari segi tubuh kita tuh bakalan 0 balik turunnya. Oke, pantas pelatih saya marah-marah. Pelatihannya siapa? Sintayong. Sintayong. Sintayong marah kalau saya begadang marah dia. Iya. Tapi tadi kalau bahas gym memang gak ada habis-habisnya ya. Iya. Jadi kalau memang ada pengen habis-habisnya itu. ngobrol sama Bang Alul terkait dengan gym bisa kemana? Kemana nih? Kalau mau latihan bareng gimana caranya? Oh ya, jadi kalau misalnya mau latihan Iya. itu bisa datang ke rumah saya karena kebetulan udah bikin home gym sendiri yang mungkin tempatnya lebih nyaman. Bisa request lagu. Kan biasa sekarang gym-gym lagunya Betul. Remix DJ nggak jelas kan? semua nih. Remix TikTok kan. Iya, Kalau semua berdua, di remix nih. Lagu sedih di remix, Iya. lagu apa aja di remix. Kami suka pantura, ada nggak pantura? Ada gitu. Mantap. Ada ya? Tinggal searching, Iya. gitar, jadilah itu. Di mana lokasinya? Di rumah di Gampu Pineng, Pak. Gampu Jalan Pineng. Nomor 3 nomor 10A. Siap. Iya. Kata Awin mau main juga ya? Iya. Si Iya. Awin juga mau kita programkan biar bagus lah dia Iya. badannya. Karena kan dia makannya. Iya, tapi kan kalau misalnya kita nge-gym tapi nggak diimbangi dengan makanan dan proteinnya juga sayang kan Pak? Biasanya gitu ya? Betul. Iya. Tapi orang yang merokok, begadang, yang dan minum alkohol, Iya. tapi dia olahraga, Mm-mm. lebih bagus daripada orang yang makan sehat tapi tidak olahraga. Oh, Tapi lebih oke. bagus Awin. Karena Awin habis makan dibayar. Kita habis makan bayar. Nah, Iya, itu betul beda juga itu. Itu kerjaan Betul dia juga itu. Jadi nggak apa-apa, dia gemuk nggak apa-apa. Kaya, yang penting kaya dulu. Kaya dia. Tapi sayang ya, namanya juga olahraga itu investasi masa tua. Betul. Iya. Nah, Setuju, kita setuju, tidak setuju. pingin, kan dulu nenek kakek kita di rumah duduk Iya. jompo lah kita Iya. bilang, ya kan? Kan sekarang hidup udah berubah. Iya. Kita pinginnya masa tua itu ketika kita masih ada, misalnya pasangan kita masih ada, kita pinginnya jalan-jalan, Iya. keliling sama cucu Iya. misalnya. Ya itulah, yang nggak tuh duduk aja di rumah Iya. gitu. Tapi zaman sekarang juga ya, makin canggih informasi, makin gampang kita akses. Ada hal-hal yang sudah mulai terbantahkan. Kayak orang-orang bilang DM itu bisa jadi salah satu faktornya adalah keturunan. Sebenarnya enggak. Karena apa? Ada pola hidup yang sudah biasa dilihat dan dianut dari kecil. Iya. Apakah makannya, Betul. pagi-pagi udah kena minuman manis, makannya banyak gitu dan nggak dikontrol, nggak olahraga. Banyak micinnya, kasih micin ya. Heeh. Dari kecil emang udah nggak dikontrol kayak Telur olahraga. pakai Ajinomoto, Pak. Betul. Makan nih, Pakai yang penting bumbu, enak. pakai bumbu. Jadi someday Indian ketika kamu tiba-tiba Sakit, DM, ya. nggak usah kaget. Itu yang Oh, sudah kamu iya. tabung dari bertahun-tahun yang lalu. Luar biasa. Rudi mantap kali. Rudi pengetahuannya bagus juga nih. DM Bapak entertainment. kesehatan kita nih. Bapak kesehatan juga. Iya. Kawan-kawan DM udah. Justru malah banyak kan bukan DM Pak, lebih ke ini ya, obesitas ya. Obes, Iya, iya. obes. Badan-badan kita sebenarnya juga bisa obes loh, Pak. Bisa. Tingkat Iya satu kan? lah. Ada Obes tingkat level-levelnya. satu, Ada level. Tapi obes-obes gini, pull up masih kuat, dips masih bisa saya, Nah, Pak. berarti Wah, dia masa masih ototnya kuat. masih ada. Nah, Iya. itu yang paling penting. Iya. Misalnya kita nih ceritanya mau kurus nih. Dulu ceritanya kurus, sekarang gemuk. Berapa lama dulu kita kurus? Misalnya, dulu kurus nggak? Kurus sekali. Berapa lama dulu? Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun lalu? 8 tahun lalu? Mau kurus kayak 8 tahun yang lalu? Enggak, lebih ke turunin sedikit. Turun lagi. Iya. Nah, jadi kira-kira misalnya nih mau kurus seperti 8 tahun lalu. Berarti kita harus ada 8 tahun kemudian untuk merubah. Singkat cerita. Oh, singkat cerita begitu. Kita balik ke 8 tahun Iya, lalu. 8 tahun Prosesnya yang lalu. tuh. Itu kan prosesnya kita menabung kesalahan ketika di 8 tahun yang Iya. lalu. Kita mau sehat Iya. seperti yang 8 tahun yang lalu. Kita harus memakan 8 tahun kemudian. Nah, dengan olahraga, dengan adanya personal training. Tunggu, Pak, 8 tahun lalu saya- itulah ceritanya ya kan. 8 tahun lalu saya nggak sehat Pak, kurus Pak. Tapi Ya, ya, berarti 6 tahun atau 5 tahun lah Iya. ke depan. Maksudnya memakan waktu lama. Iya. Kalau nggak ada orang yang membimbing ceritanya. Iya, gitu. betul. Oke, karena kan nggak semua orang juga pengen ke gym tuh karena kan kebanyakan ya stigma orang yang pengen ke gym. Apa tuh? Males lah aku nge-gym nanti ada abang-abang belok semuanya. Abang belok maksudnya Abang belok. beca. Beca, belok. bukan, itu goyang stangnya beca. Ini lebih ke mohon maaf ya nih abang-abang LGBT gitu. Wah. Pernah jumpa emang?
Nggak tahu ya, maksudnya kan saya nggak bisa menilai seseorang itu enggak, tapi kan ya namanya kita niat kita mau olahraga ya Iya. udah olahraga aja, kenapa Betul. harus meladenin kan enggak juga. Ya, karena kan itu sebenarnya stigma yang kayak gitu untuk zaman sekarang udah nggak terlalu apa kali lah. Iya, Nggak kalau dulu kayak kan dulu. banyak, Dulu tuh kalau udah nge-gym nanti homo loh. Takut jadi gitu bilang. Nah. Ih, kayak homo nge-gym. Kok kayak homo nge-gym? Iya, sebenarnya kita cari sehatnya, Iya. cari kuatnya, kayak gitu Betul. kan. Emang karena itu tadi banyak orang yang mungkin wawasannya belum terbuka. Gitu. Makanya di sini kita pingin membuka wawasan orang-orang Aceh. Iya. Itu bahwa sehat itu sangat penting. Iya. Kuat itu, bugar itu sangat penting. Iya. Karena banyak orang bilang nggak apa-apa, yang penting aku sehat. Iya. Itu lagi ngopi, lagi merokok, ya kan? Jadi aku nggak apa-apa, yang penting sehat aja. Iya, gitu kan? iya. Dari mana sehatnya nih? Iya, bagi dia sehatnya itu apa nggak tahu ya. Iya, Kontradiktif udah ya. Betul. Betul, karena mungkin dia masih merasa sehat. Jadi Iya. sehat yang dia miliki itu masih belum berarti. Iya. Sedangkan di dunia kebugaran sehat itu parameter terendah. Sehat itu parameter terendah. Harusnya? Jadi ibaratnya speedometer nih. Iya. Speedometer motor nih. Iya. Yang E atau MT Iya. itu sakit. Iya. Terus sehat, Pak. Iya. Nah, atau lemas dulu. Iya. Terus sehat. Iya. Nah, terus baru ada namanya bugar atau Iya. fit. Yang paling terakhir itu ada namanya strong atau kuat. Jadi kalau misalnya ada orang yang pingin berolahraga, cari kuat. Oke. Nah, jangan cari sehat. Oke. Gitu. Karena sehat belum tentu bugar kan, Pak? Betul. Kalau Sehat tuh belum bugar- tentu bugar. iya. Ada orang sehat naik tangga ngos-ngosan. Betul. Iya. Iya. Kalau saya Pak naik tangga loncat-loncat, Pak. Betul. Senang Iya, saya Pak naik tangga senang. loncat. Ada tangga, ada eskalator, ada tangga, saya cari Iya, tangga. semua dijadiin ya. Iya. Kalau bugar sudah pasti refleksi. Betul, penayung ya. Bukan refleksi. Iya, iya. Tapi Bang lo kira-kira soal bilang tadi mengenai yang belok ataupun juga ya si gay ataupun LGBT lah gitu ya Iya. kan. Terang-terangan aja kita bilang langsung. Iya, gay. Di berbagai tempat sebenarnya mereka ada aja. Ada, Nggak harus di pasti tempat gym ada. gitu. Mau di sekolah juga ada, tapi kita nggak tahu kan gitu. Iya. Di mana tempat di tempat Betul. apapun Pasti kalau memang ada. ada ya ada. Karena memang jumlah mereka juga banyak gitu. Nah, di tempat gym kenapa menjadi sorotan? Karena mereka pengen hidup sehat juga. Masa emang orang LGBT nggak boleh hidup sehat? Betul, Betul. Pak. Hak mereka juga kan? Iya. Nah, jadi begitu. Masa mereka pengen sakit? Betul, teman-teman. Jadi mereka itu pengen sehat, ya. Jadi bukan pengen. Kenapa? Kayak tertekan gitu kok. Ya, kalian berdua ke Ada saya. yang DM kali, Pak. Ada yang Kalian- DM nih. Kalian Iya. berdua ke saya. Tapi betul ya, aku waktu itu pernah gym sama siapa? Pernah satu gym sama aku dulu kan. Terus kasih lihat bang, ada yang DM bang. Yang DM-nya kasih nampak titit. Oh iya. Laki itu ya? Nggak tahu saya, saat itu cowok, cewek. Ya kita kan belum zoom, mana tuh jempol. Zoom dong. Oh jempol. Jempolnya berurat. Udah lihat berarti, Pak? Iya. Berurat, Pak. Kaget cowok. Jempol lu berurat nih. Anak Beda. semua kan berurat. Beda kan ada ini, adu panco jempol. Betul. Bisa perhatikan adu panco jempol. Hitung sampai 10, Pak. Itu kayak 10 jepit. Ya, Tapi tapi- kerennya dari waktu itu dia nggak tanggepin. Iya, emang Karena- emang gitu baiknya. Nggak Nah. perlu ditanggepin. Iya, karena orang kalau emang udah Mereka iseng aja. makin ditanggepin makin suka, Pak. Iya. Takutnya gitu. Iya. Misal kita bilang, apa bangsat ini. Mhm. Malah mereka makin suka nih, Pak. Iya. Digubris maksudnya. Iya. Diladenin ya kan. Mhm. Jadi gitu-gitu nggak usah diladenin. Iya. Nah, olahraga mau dia gay kah, tapi ya dalam olahraga misalnya fair-fair aja. Nggak Iya. ada yang melenceng, Iya. nggak dempet-dempet kali lah Iya. ya kan. Curi-curi kesempatan. Iya. Gitu. Nggak, tapi tadi cerita kawan saya tuh. Cerita bang, lu pernah di DM nggak? Untuk saya mungkin belum pernah. Belum pernah. Ya, Oh. mungkin karena mereka milih-milih juga, Pak. Bukan, mereka takut aja. Kayaknya. takut mungkin. Takut sama beliau kan berotot sekarang. Iya, Kekar iya, badannya. Ya tapi mereka mungkin cari yang gitu, Pak. Ya, masa mereka kekar juga masalah DM. Oh iya Ada panco kita yuk. Astaga. Alasannya dipancu. Ada panco. Waktu sampai sini mana pacu? Bukan pacu Bukan tangan, pada Pak. tangan rupanya, ada pedang. Tapi Wantang. entah kenapa ya, aku yakin dan percaya pribadi nih ya kan. Kayak gay itu nggak bakal ganggu orang-orang yang normal. Dia kayaknya bakal nyari orang-orang yang sefrekuensi. Itu in my opinion, in my humble opinion. I don't know about you. What do you think guys? Apa? Orang G itu Gay itu nggak bakal nyari yang Normal. orang-orang normal. Iya. Dia Kayak bakal kita. cari yang sefrekuensi. enggak loh, mereka bisa merubah orang yang normal. Iya, jadi Maksudku seperti- dia ada agent perubahan gitu kayak Bukan. bergabunglah bersama kami. Bukan, Bukan. dia bisa melihat Bisa. potensi. Oh, dia- potensi nih. Nah kan berarti dia
frekuensinya pas berarti Pak? Bukan, enggak frekuensi. Jadi? Anda bisa jadi, Dud. Iya, Bangsat. betul. Kalau Iya, Anda belum menemukan titik wow. Nggak tahu ya, aku maksudnya juga dari zaman dulu aku kuliah. Ini kita edit aja bagaimana? Nggak apa-apa kan maksudnya ngobrolnya terbuka. Iya, terbuka. Kan juga nggak ada baper-baperan gitu kan. Aku dulu punya kawan yang skripsi terkait dengan LGBT. Waktu itu, kasusnya di Banda Aceh. Ya. Dan memang temuannya ada banyak Pak waktu itu Pak. Dan, Apa aja? Apa? Apa ya temuannya? Ada banyak komunitasnya. Oh, mungkin barang bukti. Nggak cuma satu komunitas. Nggak cuma satu komunitas. Tapi Jadi ada- bukan geng motor aja nih, Nah, banyak komunitas. iya. LGBT juga. dan kan? juga ada. ada individu-individu yang nggak tergabung dalam komunitas gitu kan. Nah, di sini dijabarkan dalam si skripsiannya itu, memang orang udah ada bakatnya. Jadi kalau kok udah ada bakatnya, someday itu hanya trigger aja yang bakal Iya. ngebuat tuh ke situ. Gitu sih, itu menurut Oh, dia. oke. Itu hasil penelitian. Karena ya? kalau dibilang kayak, aku sering tuh dibilang kayak, kok ngejim-ngejim gay tuh, kok main-main sama kawan-kawan ini nanti gay kok. Kok gila apa ya? Aku preferensi seksual aku tuh udah tulen banget sama cewek, masih dipaksain kan aneh aja gitu. Iya. Tapi bisa aja sebenarnya. Apa? Bisa, Bisa aja. aja. Bisa berubah. Bisa Bisa. berubah. Kita Kalau bisa jadi misalnya di circle itu terus, nanti bisa bisa. bakalan ke bawah. Bisa ke bawah. Gitu. Bisa ke bawah. Bisa ke bawah. Karena teman kita, Heeh. Ada yang jadi. nggak teman kita Oh sih. iya. Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Dia teman kita. Aduh, bocor nih. Udahlah nggak apa-apa kan Iya, disebut nama iya, juga. iya, ya kan? betul. Teman kita yang tanpa kita sadari, termasuk saya juga kaget tiba-tiba. Iya. Loh dia ternyata dia gay gitu. Walaupun Iya. kita nggak pernah di depan dia Iya. gay ya. Nggak Nggak mendiskriminasi pernah, juga. Nggak mendiskriminasi, Iya. itu pilihannya dia. Pilihan dia. Iya, walaupun kita sebenarnya walaupun ada So- saya pribadi nih. serius. Serius. Sebenarnya kan. Teman Anda kan ada juga. Jadi walaupun saya senang nih terima apa tuh kalau misalnya sesama udah tahu Iya. nih, kita tahu dia gimana, dia tahu kita juga. Ya. Kita bawa tarik juga sedikit Iya, tarik iya. sedikit. Tapi menurut pengalaman aku ya, mereka itu kalau udah teman kita, mereka nggak akan berbuat sesuatu ke kita. Iya, mereka benar. justru akan memberitahukan ke kita. Gitu. Ada yang- Memberitahukan gimana Pak? Maksudnya gini, kok tuh nggak ganti-ganti kali juga untuk dari target mereka gitu. Nggak usah kegeeran. Nggak usah kegeeran Iya, gitu. Iya, jadi Iya. jangan takut aja udah. Betul. Kecuali ganteng kali lah. Iya, itu bisa. Tapi jadi- benar ya kalau ngebahas terkait dengan hal-hal itu seru aja bawaannya. Iya. Iya. Itu hal-hal yang tabu tapi Iya. kita dalam podcast berani untuk obrolin. Benar. Karena orang yang pintar itu adalah orang yang mau berdiskusi dan orang yang mau menerima perbedaan. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti ketika kita nggak sependapat kita harus gontok-gontokan, nggak juga. Enggak juga. Kita enggak. tarik lah sikit-sikit. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang kan itu salah. Iya. Walaupun itu pilihan mereka. Betul. Kita Tadi tarik, mau bilang apa? Kita tarik dikit-dikit. tarik sikit-sikit. Pakai apa? Tarik fuso tadi ya. Kayak gini-gini. Battle Eropa. Betul. Ada, iya iya. Iya, oke terakhir nih, Pak. Apa nih? Mungkin tips bagi pemula seperti saya. Untuk nge-gym itu boleh gabung otot apa enggak? Maksudnya kayak kalau street workout kan atau bukan sini gabung-gabung ya, compound movement. Iya. Ya, compound movement itu beberapa otot yang terlatih. Iya, misalnya kayak hari ini aku main dada nih, besok dada lagi. Ya, boleh. Jadi ada misalnya bukan kita menyalahkan karena di dunia kebugaran itu tidak boleh saling menyalahkan. Iya. Kalau ada orang yang bilang, salah tuh gerakannya." Itu udah berarti cetek nih dari ilmunya ya. Iya. Cetek dari ilmu karena semua gerakan tidak ada yang salah. Pasti ada otot yang bekerja di situ. Iya. Mungkin dia nggak sadar, dia menargetkan otot yang salah. Iya. Misalnya dia angkat pinginnya bahu. Rupanya otot yang bekerja otot belakang. Otot Pak. belakang, Nah, iya. gitu. Ototnya bekerja. Iya. Dia tidak salah. Mm-mm. Nah, gitu. Mungkin kita tanya, "Bang, ini Abang ngelatih apa nih?" "Otot dada, Pak." "Oh, ya, itu baru kita arahkan gitu." "Oh, Pak, ini otot belakang yang kena." Iya. Gitu. Kita nggak pernah tahu orang misalnya ngelatih, salah gerakannya tuh otot bahu kan kayak itu gerakan. Sedangkan dia mungkin ngelatih otot yang lain. Yang gitu. lain, ya, Nah, betul, gitu. betul. Makanya di dunia kebugaran, apalagi kita di trainer, Iya. itu tidak boleh kita menyalahkan gerakan orang lain. Iya. Apa nih buat supaya teman-teman yang pemula yang nggak mut-mutan lah, misalnya nanti hari ini gue latihan lah, besok enggak. Nanti latihan lagi selang-seling ataupun Gym mahal. Iya. Gym yang Iya, mahal. betul. Jadi kalau untuk mereka yang mungkin lebih tahu itu mengenai gym, kita kasih wawasan untuk calisthenics atau body training. Jadi mereka nggak ada kata malas ke gym, nggak ada kata
malas untuk bergerak atau nggak ada alat atau gimana, karena calisthenics atau street workout bisa di mana aja kapan aja. Dulu saya juga waktu memulai itu juga setiap sore saya push up di rumah. 10 kali. Sekarang udah bisa push up itu kalau untuk ngeset perharinya bisa 750 sampai 1000 kali. Sampai 1000 kali? Iya, Pak. Push up? Push up, tapi bukan dalam satu waktu ya. Oh. Misalnya sekali push up 50. Oke, dicicil. Dicicil 20 set. Selesai 1000, Pak. Selesai 1000. Iya, 20 Kan set. panjang tuh Pak, dari bangun pagi sampai tidur lagi Iya, panjang. dicicil misalnya pagi. Semua putih. Kapan Enggak, kerja Bapak? enggak. Saya Kapan push up kerjanya? sambil kerja saya push up juga, Pak. Oh iya. Iya. Mantap. Diatur kan? aja. Kayak misalnya lagi MC nih, ya kan. Terus bandnya manggung, push up-nya dulu. Itu tolol. Iya. Itu tolol. Baju ada kan sudah berkeringat, sudah basah gitu. Terus dijadikan challenge bisa juga, misalnya challenge banyak nih. Apa nih? Enggak aman. Ya, challenge misalnya push up per hari 100 nih dulu. Jadi 10 kali 10 ataupun 5 kali 20. Iya. Sehari 100 selama sebulan pasti ada perubahan. Jadi perubahan kecil itu yang bakalan jadi motivasi diri sendiri. Iya. Nanti yang bakalan udah bangun nih otot dada gitu kan. Udah besar nih bagian lengan. Jadi dia makin semangat lagi untuk berolahraga. Iya, ini Rudi nih udah mulai kurang nih untuk semangatnya, kata mau Betul, Pak. ngajak saya nge-gym bareng. Ya. Kenapa, Rud? Saya lagi fokus untuk membangun dinasti saya, Pak. Bangun dinasti. Dinasti warrior. Dinasti rumah sendiri ya. Iya, saya lagi senang main game. Jadi Iya. mager, yang lain mager saya, Pak. Ya, Nah nanti- itu dia punya pull up bar Pak di rumah. Iya. Saya lagi break game pull up Pull saya, Pak. up. Nah itu dia. Oh, Masih ada otot. Pantes marah-marah habis pull up. Oke, kalau gitu makasih Pak Lu. Oke, thank you. Makasih banyak ilmunya, luar biasa sekali nih. Buat yang teman-teman yang mau pesan calisthenics gimana Pak? Pesan calisthenics apaan? Bisa Pesan calisthenics? Alatnya. Bisa pesan alat calisthenics, bisa pesan untuk jasa training, Ya. dan bisa juga pesan makanan sehat. Makanan sehat. Langsung DM aja ke Alul Copyright Pak. Yoi. Iya. Alul Nanti Copyright. anak-anak DM Entertainment bisa mampir gratis ke rumah ya. Boleh lah, main Boleh. gratis. Ke rumah tuh gratis, nggak ada pungut biaya sepeser pun. Oke. Kecuali nggak ada klien Pak. Oh, nggak ada klien. Iya, Nanti iya, kita harus ada konsultasi jam-jam yang dulu. ada klien. Betul. Ya, Kalau iya. kalau mau bayar makanannya ya, tolong. Paling Itu sering dia dong. Iya. ada anak komunitas paling sering, Bang, ada nggak kakak itu? Ih. Bang, ada kakak itu nggak Bang hari ini? Iya, Mereka iya. datangnya setelah kakak itu, jadi ada. Tapi nggak ada yang ini kan, Bang, ada abang tuh nggak? Kalau dipanggil. Saya Rama pamit. Oke, thank Alul you. Copyright juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.